Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah mushola Al-Anwar yang dirahmati Allah, terutama Ketua DKM Mushola Al-Anwar Ustaz Fitra Alfian, serta hadirin dan hadirat jamaah yang telah melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah sholat tarawih kita ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari demi hari makin berjalan dan malam demi malam makin berjalan ke sini. Kondisi keadaan pun juga ya ada sedikit penurunan. Biasanya kalau karpet digelar di luar tuh jamaah sampai ke sana. Ya. Gitu. Tapi makin lama kosong. Gitu. Itulah dalam kehidupan memang seperti itu. Karena Nabi sendiri sudah mengatakan inna likulli amalin syatirah syirah wa likulli syirah fatrah. Kata Nabi, segala amal perbuatan pasti ada semangatnya, dan setiap semangat itu pasti ada fatrah, masa penurunan. Itu memang gak lumrah. Makanya hal yang menurun ini apakah menjadi sesuatu yang baik atau tidak? Karena Nabi sendiri pun berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Berlindung ya Allah dari lemah dan berlindung pula dari rasa malas. Itu yang selalu dikhawatirkan. Kita ini yang sudah tetap bertahan di sini di bulan Ramadan ini, di malam yang ke-7 ini, berupaya untuk tetap istiqomah. Ya, dengan istiqomah ini luar biasa nanti kita akan mendapatkan sesuatu di bulan Ramadan. Ya, karena keutamaan Ramadan itu sudah nggak asing lagi buat kita. Ya. Pengenalan tentang Ramadan udah gak asing. Berbeda dengan zaman dahulu. Kalau dahulu yang namanya ceramah-ceramah tuh kagak ada. Ketika sholat tarawih yang memberikan siraman itu mah gak ada, paling tarawih doang. Gak ada yang namanya kayak kultum dulu. Udah gitu doang. Sekarang udah banyak orang dengar kultum. Jadi mengenai isi bagaimana faedah dari bulan Ramadan, setidaknya orang sudah tahu. Udah tahu di televisi menyampaikan bagaimana keutamaan Ramadan itu udah banyak. Ya. Dan Ramadan itu adalah sesuatu yang memang Allah spesialkan buat umat Nabi. U'tiyat ummati lam yu'ta mislahunna min qabli. Nabi. Ini Ramadan Allah berikan buat umatku yang enggak pernah diberikan umat-umat terdahulu spesialnya. Ketika di malam pertama aja Allah akan memandang dengan pandangan rahmatnya. Luar biasa orang kalau sudah masuk Ramadan malam pertama dia ngisi. Banyak orang yang Allah pandang dengan pandangan rahmatnya. Kalau sudah Allah pandang dengan pandangan rahmatnya, lam yu'adzibu, Allah gak bakal azab orang itu. Itu baru malam pertama saja. Belum lagi makin kemari. Makanya Allah berikan yang namanya Lailatul Qadar kapan? Di awal atau di akhir? Di akhir. Tandanya berarti semakin orang masuk Ramadan, makin akhir harus makin semangat. Kenapa? Meraih
yang disebut Lailatul Qadar. Kalau makin awal semangat, makin lama makin menurun. Bagaimana akan mendapatkan keutamaan malam tersebut? Makanya hal ini perlu kita ketahui. Apa sih sebenarnya penyebabnya yang menyebabkan adanya fatrah futur, adanya penurunan, apa sih? Dan apa yang mesti kita lakukan agar kita ini tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang menurun ibadah kita? Tuh ya. Kadang kita membaca Quran, awal getap banget baca Quran. Tuh ya. Lama-lama capek tuh, berhenti lagi. Itulah kehidupan. Makanya hal ini perlu kita waspadai. Nah, ada sebagian ulama memberikan satu analisis di mana dia katakan ya, inna min asbabil fatrah khamsah. Sungguh di antara sebab-sebab adanya fatrah, adanya penurunan itu 5 sebab orang itu jadi turun. Apa di antaranya? Yang pertama al-wuqu fil maksiyah. Yang pertama melakukan perbuatan maksiat yang masih tersisa, masih ada dosanya. Orang kalau masih berbuat maksiat, masih berbuat dosa, udah. Karena yang namanya dosa itu iza aznabal abdu dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau seorang hamba sudah berbuat dosa, maka di hatinya akan ada titik hitam. Kalau itu dia berbuat dosa terus menerus, lama-lama hati itu menjadi karat. Padahal hati adalah sumber utama orang itu akan mampu berbuat sesuatu. Ya. Hati itu ibaratnya raja, anggota tubuh ibaratnya rakyat. Kalau hatinya bagus, maka gerakan yang lain pun akan mudah dilakukan. Tapi kalau hatinya rusak, bagaimana dia akan mampu berbuat ibadah? Maka dalam hal ini, kunci utamanya agar kita sadar bahwa penyebab kita jadi turun adalah masih menyisakan dosa. Memang si Ramadan itu syahrul maghfirah. Ramadan adalah bulan ampunan. Allah spesialkan ini Ramadan bulan ampunan bagi orang yang mau meraih ampunan. Karena kan Nabi sendiri mengaminkan doa malaikat, man adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka rugi orang yang mendapatkan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Dia tidak mendapatkan Ramadan. Bisa jadi dia tetap berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum, tapi sayang dia tidak mendapatkan ampunan. Nah, maka dalam hal ini kalau kita rasakan dalam selama Ramadan ini kok menurun ibadah saya kok menurun. Ketika awal-awal Ramadan saya begitu getap sekali, tapi makin lama kok makin menurun. Quran saya jarang saya baca, sholat tarawih udah mulai kesemutan kaki. Itu ya, sholat malam juga sudah mulai jarang, bangunnya udah makin menurun. Ya Allah, ini bisa jadi dosa masih tersisa di dalam diri saya. Apalagi kita hidup di lingkungan Jakarta, ya, keluar ke sono dosa, ini dosa. Lihat AWW aja udah dosa. Tuh ya. Gimana nanti ini kalau kita tidak bersihkan? Makanya kuncinya adalah banyak-banyaklah bertaubat dan beristighfar. Kalau kita sudah beristighfar, fa in istaghfara ya saqula wa naza'a. Kalau dia sudah beristighfar, dia mohon ampun, maka akan bersih dan hatinya pun akan bersinar lagi. Gerakan ibadah pun akan mampu ia lakukan. Itu yang pertama. Ya, penyebabnya adalah adanya maksiat, dosa yang dilakukan dari maksiat. Kuncinya adalah bertobat agar kita benar-benar ya, membersihkan hati kita dari dosa. Ya. Yang kedua adalah al-ghuluwu fiddin. Yang kedua, terlalu berlebihan di dalam menjalankan agama. Kita kalau mau melakukan ajaran agama, lihat ukuran diri kita.
Ya, kita nih, diri kita nih ngikutin berbuat ini ukurannya semuanya. Jangan kita memaksakan sesuatu perbuatan yang tidak mampu kita lakukan dengan diri kita. Artinya apa? Kalau kita baca Quran belum mampu lama, kita baca Quran banyak-banyak, kan capek. Kalau udah capek berhenti kan? Berhenti, kapok dah, aduh capek banget ya. Akhirnya berhenti. Kenapa? Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa sesuai kadar kemampuan yang kau lakukan. Tuh. Jadi kalau kita melakukan perbuatan agama, ibadah, melihat ukuran kemampuan diri kita. Saya mampu gak ya? Sholat juga begitu. Orang kalau baru tumben sholat, diajak sholat tarawih 20 rakaat, besok-besok kagak mau lagi dah. Apa? Lama amat. Tuh, apalagi imamnya aja lama. Tuh, kenapa? Dia baru tumben. Makanya ketika itu udah biarin. Terus saya baru 2 rakaat nggak apa-apa. Ente baca sholat tarawih 2 rakaat jadi dah sah. Daripada ente sholat, tahu-tahu besok kagak sholat, mendingan apa? Mendingan dia sholat 2 rakaat daripada dia kagak sholat sama sekali. Kan begitu. Apa mengukur gitu ya. Tapi bukan berarti mengukur ini makin lama makin turun. Pertama 2 rakaat, besok 1 rakaat. Itu salah. Pertama 2 rakaat nambah lagi, terus bertingkat, makin lama makin naik. Tuh. Baca Quran pun begitu juga. Dikit-dikit aja, yang penting kita stabil. Tuh ya, bis tarawih, bis maghrib kita baca Quran, habis tarawih baca Quran. Enggak usah banyak-banyak dulu. Yang penting bagaimana kita punya tanggung jawab menjalankan ibadah. Malam pun juga bangun tidur, sholat tahajud. Enggak usah banyak-banyak, enggak usah 8 rakaat, enggak usah 20 rakaat, enggak usah. Ukur kemampuan kita. Saya mampunya 2 rakaat, udah 2 rakaat dulu. Besok terus jangan sampai nanti kita sudah melakukan, itulah yang Nabi khawatirkan. Ada orang sholat malam, terus besoknya dia ruku, dia meninggalkan. Jangan kayak gitu. Yang penting ente sholat, besok sholat juga. Ukur kemampuan ente dalam menjalankan ibadah. Jangan berlebihan. Fa inna man ahlaka qablakum, karena adalah al-ghulu fid din. Kebanyakan orang binasa, orang-orang sebelum kamu, karena terlalu berlebihan dalam menjalankan perintah agamanya, tidak mengukur kemampuan dirinya itu. Tuh ya, ada orang sholat lama banget tidurnya. Kalau mampu nggak masalah. Ya, Abu Yadumyati sholatnya baca Quran lama berdiri. Murid-murid yang di belakang ngikutin, pada kagak kuat. Kenapa? Ente ngukur sama guru ente, mana mungkin kuat. Tuh nggak sanggup, jangan ngikutin. Akhirnya apa? Pada berhenti. Nah di situ. Ya, itu yang pertama. Yang ketiga, ya, al-israf fil mubahat. Israf fil mubahat. Terlalu berlebih-lebihan dalam melakukan yang mubah. Perbuatan yang mubah adalah perbuatan yang tidak diharamkan. Tapi kalau dia berlebih-lebihan dalam melakukan perbuatan yang mubah, maka itu dilarang. Apa yang mubah? Makan, minum, main HP, nonton, ngobrol. Itu mubah. Bukan sesuatu yang diharamkan. Ya, main HP haram nggak? Kagak. Tuh ya. Main game haram? Enggak. Tuh ya, nggak haram. Tuh. Terus dia nonton, nggak haram. Makan, nggak haram. Tapi ingat, sesuatu yang berlebihan itu akan berakibat fatal. Akan berakibat fatal. Membuat orang jadi menurun kualitas ibadahnya, jadi berhenti. Contoh apa? Kalau makan habis maghrib buka puasa, ini dimakan, itu dimakan, boleh gak? Halal gak? Halal. Tapi kalau ente kebanyakan, yang ada apa? Habis sholat maghrib ngapain? Ngap-ngapan dah. Aduh, tuh ya. Sempet baca Quran? Kagak sempet. Gak sempet tuh, kenapa? Udah kenyang. Kenapa? Karena berlebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Yang udah secukupnya aja yang perlu dilakukan.
Ya. Orang kalau sudah terbiasa nikmat dengan perbuatan itu, maka khawatirnya. Apa yang jadi khawatir? Orang itu telah menuruti syahwatnya, hawa nafsunya. Kalau sudah syahwat yang dia turutin, dia kena perangkap setan. Karena kata Imam Ghazali dalam Asrarus Shaum, ya, kitab Asrarus Shaum yang alhamdulillah dibaca di Nur Adiyah setiap sore, dikhatamkan. Itu di situ dijelaskan kata Imam Ghazali bahwa min wasilati syaitan asyahwat. Di antara wasilah setan untuk menggoda manusia adalah syahwat yang dia turutin terus. Ngikutin, ngobrol, enak ngobrol terus. Orang-orang mah pada baca Quran, dia mah asik-asik ngobrol aja. Cakep sih di musola, ya, nongkrong musola cakep. Cuman yang lain baca Quran, jadi ngapain? Ngobrol aja. Tuh ya, yang begini tuh syahwat ngobrol yang dibanyakin. Tuh ya, orang kata dari mana? Dari musola. Wah, cakep ente soleh itu dari musola, gitu ya. Tapi ngapain? Ngobrol. Udah baca Quran? Belum. Lah kan dari musola. Ngapain lo ngobrol? Syahwatul kalam. Tuh ya, bicara itu lebih berat daripada min asyaddu min at-ta'am, daripada makan. Tuh, bicara tuh lebih enak, lama, kuat dia kalau ngobrol. Ya, tapi kalau baca Quran kagak kuat lama-lama. Ngobrol juga tuh halal, tapi kalau berlebihan juga harus bisa diatur. Nonton juga sama, main HP, main game juga kuat. Berjam-jam tuh ya. Itu baca Quran, lu kagak kuat baca lama-lama. Nah, ini dia. Jangan berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Kenapa? Karena kalau sudah berlebihan dalam hal yang mubah akan membuat setan mudah menangkapnya. Kalau sudah begitu, dia akan malas ibadah. Itulah penyebab orang jadi turun ibadahnya lantaran suka nurutin syahwatnya ini. Tapi kalau kita bisa kendalikan, maka kita bisa mudah mengalahkan syahwat ini dan akan terus stabil ibadah kita. Tarawih pun juga enak. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah suhbatu ashabil ma'asi. Penyebabnya adalah suka berteman, bergaul dengan orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Teman itu pengaruh, pergaulan itu pengaruh. Makanya cari teman. Kalau nyari teman yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa, nyari teman yang malas, kira-kira kita ikut-ikutan nggak? Ikut-ikutan. Tuh ya, kita berteman sama tukang minyak wangi, yang ke bawah apa? Minyak bau wanginya enak. Tapi yang mau teman yang tukang ngangkutin sampah, ke bawah apa? Bau sampahnya. Maka teman itu almaru ala dini khalili. Seseorang tergantung bagaimana agama temannya. Falyanzur man yukhalil. Maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Maka salah satu penyebab orang semakin menurun ibadahnya karena bergaulnya tidak dengan orang-orang yang baik. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah ibadahnya akan rajin. Maka lihat apa yang menyebabkan saya ini jadi turun. Anda berteman dengan siapa? Ya anak-anak tongkrongan di depan sih. Ya, yang tukang main catur, iya. Apalagi yang tukang mancing, apalagi puasa-puasa enak malah menungguin sahur. Ya, nah kayak gitu. Ya udah nggak bakal dapat apa-apa. Tapi kalau ente dekat orang yang rajin baca Quran, dekat orang yang rajin sholat tarawih, dekat orang yang rajin ngaji, mau nggak mau akan menjadi tolak ukur. Wah dia rajin banget, gua nggak ada nih. Tuh menjadi tolak ukur. Maka penyebabnya adalah orang itu menurun kualitas ibadahnya karena bertemannya salah. Maka rubahlah, bertemanlah, cari orang-orang yang kumpul di masjid, kumpul di musala, rajin ibadah. Itu membuat orang punya daya tarik bisa berbuat ibadah di bulan Ramadan dengan istiqomah. Yang kelima adalah yaitu tazakkur. Tuh ya, qillatu tazakkuril maut wa umuril akhirah. Yang kelima adalah kurangnya mengingat mati, yang menyebabkan orang tidak semangat dalam ibadah. Dia nggak mikirin bagaimana kematian nanti. Dia nggak mikirin. Tuh, dia nggak mikirin bagaimana mati. Itu menyebabkan jadi turun. Tapi kalau dia mikirin kematian, maka dia pasti akan berubah. Maka penyebabnya adalah kenapa saya kurang ibadah? Anda sudah ingat mati belum? Enggak, boro-boro ingat mati. Apa? Tertutup dengan kenikmatan duniawi.
Itulah penyebabnya. Kalau dia ingat mati, insya Allah dia bakal tumbuh. Karena dalam Tambihul Ghafilin, ya, jadi man tazakkara, ya, man aktsara min dzikril maut, siapa orang yang ingat mati, ukrima bisalasati asya, dia bakal diberikan kehormatan, kemuliaan oleh Allah 3 perkara. Di antaranya apa? Tansyitul ibadah, ibadah semakin rajin, ibadah semakin giat kalau dia ingat mati. Maka penyebabnya kita menurun, lupa dengan mati. Tapi kalau ingat mati, ingat. Kenapa? Karena kematian adalah di mana seluruh amal kita akan diminta pertanggungjawaban. Kalau sudah diminta pertanggungjawaban, bagaimana nanti? Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang berat timbangan kebaikannya, dia senang hidupnya. Tapi wa amma man khaffat mawazinu, orang yang ringan timbangannya, ya, ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah. Hati-hati nanti prosesnya masuk dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Itulah neraka yang sangat panas. Maka dalam hal ini kuncinya agar kita selalu semangat dalam baca Quran, ibadah di sholat Ramadan ini, ya, di bulan Ramadan, ingat-ingat mati. Kita meninggal dunia, yang kita bawa adalah amal. Kalau orang meninggal dunia tuh amal yang dibawa. Ngikutin 3, ya, hartanya ngikutin, keluarganya ngikutin, amalnya ngikutin. Yang pulang berapa? 2 yang pulang tuh, ya, hartanya pulang, mobilnya pulang, anaknya pulang, amalnya yang ikut. Amal ada 2, ada amal baik, amal buruk. Nah, kalau ditimbang amal baiknya, alhamdulillah. Tapi kalau yang ditimbang amal keburukannya, nah, innalillah, bagaimana ini mempertanggungjawabkannya. Nah, maka dalam hal itu, ayo Ramadan yang sisanya lagi sekitar 29 hari lagi, ya, tinggal 22 lagi, ya, 22 hari lagi insya Allah. Sekarang malam ke-7, ya, nah insya Allah malam ke-22 hari lagi tuh 27 atau 23 lagi, kita tetap semakin kuat ibadah kita. Ramadan terus, jangan sampai nurun, jangan sampai turun, terus sampai malam 10 terakhir kita dapatin keutamaan Lailatul Qadar untuk selalu itikaf, banyakin ibadah. Nah, inilah 5 hal ini yang penyebabnya seperti itu. Kuncinya adalah lakukan 5 perkara kebalikan dari ini, ya, dengan cara yang pertama apa? Bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ke dalam beribadah jangan terlalu berlebihan, lihat ukuran kemampuan kita. Yang ketiga, kurangi melakukan perbuatan yang mubah, ya, kurangi nurutin syahwat. Yang keempat adalah bertemanlah dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Yang kelima adalah selalu ingat mati. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekhilafan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.